Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Mata Xiaoyan berhenti di kipas logam berwarna ungu. Setelah itu, dia perlahan memutar kepalanya. Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyuman hangat di belakang kipas. Namun, senyum ini mengandung aura jahat, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. 3 orang tua berdiri dekat di belakang pria muda berpakaian putih ini. Mata Xiaoyan menyapu tubuh mereka bertiga sebelum mereka memadat. 2 pria tua di belakang memiliki aura yang luas dan kuat. Kekuatan mereka seharusnya mencapai 8 bintang Dosons. Di sisi lain, yang lebih tua yang berdiri di depan menyebabkan hati Xiaoyan menjadi terkejut. Dosun, tetua ini tampak sedikit malas. Tangannya dimasukkan ke lengan bajunya, tampak mirip dengan orang tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritual tajam Xiaoyan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini telah mencapai kelas Dosun. Intervensi tiba-tiba dari pria kulit putih berpakaian telah menyebabkan banyak tatapan terkejut terlempar dari sekitarnya. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat 3 lelaki tua berdiri di belakangnya. Dari cara pemuda itu bisa membawa linap seperti itu, sepertinya latar belakang grup ini cukup kuat. Hihihi, teman ini. Aku dapat membayar kamu 2 kali lipat harga yang telah kamu berikan. Namun, bisakah kamu memberikan pelat tembaga ini kepada aku? Pria muda berpakaian putih itu tersenyum pada Xiaoyan. Kipas logam berwarna ungu di tangannya dengan erat menempel di pelat tembaga. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskannya. Mata Xiaoyan menatap pemuda kulit putih berpakaian. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan menggeleng dan berkata, "Tidak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia meringkuk kedua jarinya dan dengan lembut menyalakan kipas berwarna ungu itu dengan cara yang seperti kilat. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas sampai bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiaoyan bergerak seperti kilat dan meraih plat tembaga. Serangan mendadak Xiaoyan menyebabkan mata pria muda berpakaian putih itu berubah menjadi sedikit dingin. Serangan balik pemuda itu tidak sedikit pun lambat. Jarinya menjentikkan kipasnya. Dengan suara enak, kipas berwarna ungu itu terbuka. Permukaan kipas dipotong di tangan Xiaoyan seperti pisau. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri sampai terbentuk sedikit garis retak. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena pembalasan dendam pemuda kulit putih berpakaian. Xiaoyan menjentikkan jarinya di piring tembaga dan tiba-tiba menyapu kembali. Jarinya berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan besar dan kuat saat itu dengan keras menabrak kipas berwarna ungu. Blaar. Suara rendah dan dalam bergema di lantai. Di bawah telapak tangan ini, kipas logam berwarna ungu itu tampak menekan kuat ke podium giok. Sebelum pria berpakaian putih, pria muda itu bisa menariknya kembali, kaki terbang yang penuh dengan kekuatan terayun ke arah wajah pria berpakaian putih seperti kaki antelop yang menggantung. Wajah pria muda berpakaian putih itu sedikit tenggelam ketika dia melihat kaki ayun Xiaoyan yang dipenuhi dengan kekuatan. Namun, dia hanya bisa melepaskan kipas logam saat ini. Dia mengambil 2 langkah terus-menerus kembali sebelum menghindari kaki Xiaoyan. Blash, sombong sekali. 2 orang tua di belakang pria muda berpakaian putih, dengan kekuatan bintang 8 Dosong, wajah tenggelam saat pemuda itu melangkah mundur. Mereka melangkah maju dan muncul di depan pria muda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka meraih bahu Xiaoyan.
Mereka berdua baru saja akan menyerang ketika dokter peri kecil dan Tian Huo Sun Ze perlahan muncul di depan Xiao Yan dalam mode seperti hantu. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa. Dia menjentikkan jarinya dan dua gumpalan uap keabu-abuan ditembakkan. Hati-hati, tetua yang tampak malas, yang tidak melakukan intervensi, ekspresi berubah di hadapan dua gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Kedua tangannya terkepal dan ruang itu sendiri terdistorsi sampai memadat. Setelah itu memblokir dua gumpalan uap keabu-abuan. Meskipun uap keabu-abuan diblokir, masih ada bau samar yang memasuki lubang hidung kedua pria tua itu. Segera, doki dalam tubuh mereka berfluktuasi dalam mode kacau. Wajah mereka terkejut saat mereka buru-buru mundur, menekan pemberontakan doki di tubuh mereka saat mereka melakukannya. Mengapa? Apakah kamu bermaksud untuk merebutnya dengan paksa? Dokter peri kecil dengan samar bertanya. Dia melirik pemuda berpakaian putih, dan lelaki tua itu, yang telah mengubah ruang, setelah mengajarkan dua orang tua yang tersisa sebuah pelajaran. Kedua orang tua itu ditarik kembali oleh sesepuh yang tampak malas sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun mereka berdua cukup kuat, mereka mampu merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Sun Ze. Oleh karena itu, tangisan yang hendak mereka pecahkan dengan paksa ditelan oleh mereka. Dua Dosuns, kali ini, mereka sepertinya menendang pelat logam. Mata pria muda berpakaian putih itu tenggelam ketika dia melihat ke arah peri kecil dokter dan Tian Huo Sun Ze. Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata pada Xiao Yan, "Aku Chen Xian dari Sekte Suan yang mendalam. Bolehkah aku tahu namamu?" Mendalam Suan Sekte. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan ketika dia mendengar nama ini. Saat ini, ia memiliki pemahaman tentang faksi di wilayah dataran tengah. Yang disebut mendalam Suan Sekte ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak kalah dengan lembah sungai es. Selain itu, ia bahkan memiliki jejak melebihi lembah sungai es karena di balik Suan Sekte yang mendalam ini adalah Sekte Langit Mendalam yang terkenal. Salah satu dari dua sekte terkenal di benua itu. Faksi-faksi di wilayah dataran tengah sangat kompleks. Yang disebut satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, 4 paviliun tidak bisa sepenuhnya mencakup semua faksi di dataran tengah. Dataran tengah tak terbandingkan luasnya. Ada cukup banyak faksi yang membuat profil rendah. Kekuatan yang dimiliki faksi-faksi ini tidak jauh lebih lemah daripada faksi-faksi peringkat selain Aula Jiwa dan Menara Pil. Beberapa faksi yang tersembunyi ini, seperti Klan Gu, tidak dapat diremehkan oleh Aula Jiwa atau Menara Pil. Ada 3 sekte rendah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang mendalam benua menyebut mereka 3 sekte rendah. Sekte Suan yang mendalam ini adalah salah satunya. Kekuatan Sekte Suan mendalam sebanding dengan bahkan faksi seperti lembah sungai es. Setelah semua, bahkan jika seseorang tidak memberikan wajah Sekte Suan Sekte, mereka harus memberikan wajah mendalam Sekte Langit. Sekte kuno ini telah bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Kekuatan fondasinya sangat menakutkan. Aku hanya orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Tidak perlu bagi kamu untuk membayar perhatian, aku yang pertama kali menemukan pelat tembaga ini, dan aku tidak punya niat menjualnya untuk saat ini. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Suan mendalam ini sekte bukan sekte biasa, Xiao Yan tidak akan menyerahkan pelat tembaga ini ke pihak lain karena itu. Dia bahkan tidak takut pada Aula Jiwa, apalagi sekte Suan mendalam ini. Aura suram samar muncul di wajah gelap Chen Xian ketika Xiao Yan berbicara kata-kata tanpa basa-basi ini. Dia segera tertawa dingin. Tatapannya beralih ke pria tua yang ceroboh itu.
Karena Xiao Yan telah menyalakan pelat tembaga tadi, lempeng tembaga itu mendarat di tangan orang tua itu. Selama kamu menyerahkan piring tembaga kepada aku akan membayar harga yang 2 kali lipat. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan dalam menghadapi kata-kata Chen Xian, yang menunjukkan dia kaya dan berkuasa. Orang ini benar-benar seseorang yang ingin 1 mil jika seseorang memberinya 1 inci. Pria tua yang ceroboh itu bermain dengan lempengan tembaga di tangannya. Dia melihat Xiao Yan dan Chen Xian dengan minat tertentu. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum dan melemparkan piring tembaga ke Xiao Yan di depan mata Chen Xian. Dia berkata, "Semua harus dilakukan dengan tertib. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang mau melakukan apapun demi uang. Karena aku sudah menerima barangnya, aku tentu tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain." Senyum muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menerima pelat tembaga. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh dan tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Tuan Tua." Orang tua yang ceroboh melambaikan tangannya dan berkata, "Ini adalah wilayah dari Menara Pil. Aku benar-benar tidak percaya ada yang berani bertingkah angkuh di sini. Lupakan tentang Sekte Suan yang mendalam. Bahkan jika seorang anggota dari Sekte Langit Mendalam datang ke sini hari ini, mereka masih harus menjaga diri mereka tetap dicek." Ekspresi jelek melintas di wajah Chen Xian yang seram ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu. Matanya dingin ketika dia menatap lelaki tua itu. Setelah itu, dia beralih ke Xiao Yan dan perlahan berkata, "Teman tambahan setara dengan jalur tambahan. Menyinggung seseorang atas sesuatu yang tidak kamu yakini tidak masuk akal." Xiao Yan tersenyum. Dia menaruh pelat tembaga di cincin penyimpanannya di depan Chen Xian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. Dia berkata, "Maafkan aku. Aku pikir aku tidak diberkati menjadi teman milik kita. Aku juga membutuhkan benda ini. Namun, jika kamu memiliki kesabaran untuk menunggu, aku mungkin akan memberikannya kepada kamu secara gratis setelah aku mempelajarinya." Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu setelah berbicara. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Xiao Yan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua pria tua itu, yang baru saja mengalami kerugian, menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik setelah jalannya diblokir. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, 2 aura megah perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil dan Tian Huo Sun Ze seperti air banjir. "Jika kamu tidak tersesat dalam 3 waktu nafas, kamu akan mati." Mata ungu keabu-abuan si peri kecil itu berbahaya saat dia menatap 2 orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik oleh aura yang tiba-tiba meletus. Namun, mereka tidak terkejut oleh aura dari 2 Dosuns. Semua yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Itu sering bagi mereka untuk bertemu dengan elit Dosuns. Tentu saja, tidak ada yang membuat mereka merasa terkejut. Ekspresi kedua pria tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Sun Ze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Ini karena mereka samar-samar merasakan bahwa jika mereka sedikit lebih lambat, mereka mungkin benar-benar berakhir dengan berbaring di sini sebagai 2 mayat dingin hari ini. Mata hitam gelap Xiao Yan samar-samar melirik 2 pria tua berwajah merah yang dengan cepat ditarik kembali. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Chen Xian di samping, yang telah menyempitkan matanya. Ketika mata mereka bertemu, Xiao Yan berkata, "Jangan menyinggung aku. Jika tidak, kamu tidak akan meninggalkan wilayah pil ini hidup-hidup."
Percayalah kepadaku. Setelah kata-kata itu terdengar, Xiaoyan mengabaikan wajah Chen Xian saat itu berubah menjadi dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Si dokter peri kecil, Tian Huo Sunze, dan Ye Zong di sampingnya buru-buru mengikutinya. Mata Chen Xian gelap dan padat saat dia memelototi punggung kelompok Xiaoyan. Hanya ketika kelompok ini lenyap dari pandangannya, sudut bibirnya menjadi senyuman yang gelap dan dingin. Suan tua, bantu aku menyelidiki kelompok orang ini. Hihihi, ini adalah pertama kalinya tuan muda ini bertemu dengan seseorang yang akan mengancamku. Sangat menarik. Kelompok Xiaoyan berhasil turun dari lantai paling atas. Setelah melewati penerbangan terakhir, Xiaoyan akhirnya berhenti. Dia menoleh, menyaksikan Ye Hong mengerutkan kening, dan tanpa sadar tersenyum. Dia bertanya, apakah tetua Ye Zong khawatir tentang kelompok itu? Ye Zong mengangguk dengan senyum pahit setelah mendengar ini. Dia menghela napas, sekte Suan yang mendalam cukup kuat. Tidak disangka kita telah bertemu mereka di sini. Dari tampak penjaga pria berpakaian putih, kemungkinan bahwa ia memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Suan mendalam. Dengan gaya mendalam sekte Suan, di mana mereka membalas dendam untuk semuanya, kemungkinan mereka tidak akan membiarkan semuanya terjadi setelah kami menyinggung mereka hari ini. Xiaoyan samar-samar tersenyum dan menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak ada pilihan lain. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan menerima segala taktik yang dia bentuk. Xiaoyan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah level Dosun jika dia benar-benar meledak. Selain itu, jika dia benar-benar menjadi gila dan melemparkan api pembantaian Lotus, bahkan seorang elit Dosun harus mencari perlindungan sementara. Selain itu, ada dua elit Zundo asli saat ini di sampingnya. Lineup dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi tingkat atas. Meskipun latar belakang mendalam Suan sekte itu sulit, itu tidak mungkin untuk Xiaoyan menyerahkan plat tembaga ke Chen Xian diberikan karakternya. Karena kedua pihak tidak akan mundur, konflik pasti akan terjadi. Ye Zong menemukan bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah mengalami hal-hal dari terakhir kali, dia berpikir bahwa Xiaoyan memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memaksakan seorang ahli super kuat seperti Bing He? Xiaoyan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Ye Zong. Setelah menuruni tangga, dia mengambil satu putaran di sekitar lantai 2. Akhirnya, ia menemukan warung yang ditempati Xin Lan. Xin Lan, yang bosan menunggu pembeli untuk menemukannya, senang ketika dia melihat kelompok Xiaoyan. Dia buru-buru berdiri. Bagaimana? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Hihihi, orang tua itu akhirnya menyerah. Xin Lan tertawa. Setelah itu, mata cantiknya beralih ke sesepuh berjubah merah, yang memandang mereka dari jarak yang cukup dekat. Apakah ada perolehan lain? Xiaoyan tersenyum. Orang tua ini gagal bertahan. Tidak ada. Pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun yang kamu sebutkan adalah bahan obat yang sangat langka. Aku telah meminta cukup banyak orang dari tempat ini, tetapi tidak ada yang memilikinya. Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia tanpa daya menjawab. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun memang sangat langka. Selain itu, benda ini adalah sesuatu yang perlu dimiliki ketika menyuling beberapa pil obat tingkat tinggi. Bahkan jika beberapa orang memiliki barang ini, jarang ada yang mau menukarnya untuk hal-hal lain. Xiaoyan membuat Xin Lan berkemas. Setelah itu,
Dia berbalik dan berjalan ke pria tua berjubah merah, yang memiliki senyum pahit. Xiao Yan menyeringai pada pria tua itu dan mengambil sebotol giok dari cincin penyimpanannya. Jangan mengatakan bahwa aku telah membuat kamu menderita kerugian. Ini adalah pil jantung. Aku akan menggunakannya untuk menukarkan esensi darah buah iblis kamu. Kamu mendapatkan lebih banyak dari transaksi ini. Senyum pahit di wajah sesepuh berjubah merah menghilang setelah mendengar bahwa pil yang Xiao Yan telah keluarkan adalah pil jantung elemental. Dia ingin tahu memeriksanya sebelum mengangguk dengan cara puas. Jika kamu memiliki esensi darah buah iblis, pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun, atau tulang salju ginseng, kamu dapat datang ke Manor Ye di utara untuk mencari aku. Aku akan mengambil semuanya. Selain itu, harga yang akan kutawarkan pasti akan memuaskanmu. Xiao Yan secara acak mengambil kotak batu giok dari podium kristal dan menyentuh esensi darah buah iblis di dalamnya. Perasaan lembut menyebar dari ujung jarinya. Baru kemudian dia mengangguk dan menyimpan barang itu di cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata itu dengan senyuman. Pria tua berjubah merah itu juga menyeringai dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Pil jantung elemental sangat membantu seorang alkemis. Apalagi, itu cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Bahkan beberapa alkemis yang telah mencapai kelas menengah tingkat ke-7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah ketika memperbaiki pil obat ini. Inilah sebabnya mengapa pil jantung elemental begitu mahal. Orang tua itu memang memperoleh lebih banyak dengan menggunakan bahan obat ini untuk ditukarkan dengan pil. Xiao Yan tidak terus tinggal setelah memberitahu pria tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya ke tangga dan menurunkan mereka sebelum meninggalkan pameran perdagangan alkemis. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke Manor Ye. Xiao Yan dengan cemas mendapat Ye Zong dan sisanya untuk menutup pintu rumah setelah kembali ke kediaman Ye. Dia memimpin Tian Huo Sun Ze dan dokter peri kecil ke kamar setelah itu. Mereka bertiga mengelilingi meja di dalam kamar. Pelat tembaga aneh yang mereka dapatkan sebelumnya duduk di atas meja. Pelat tembaga berwarna kuning pucat. Banyak cacing yang seperti cacing tanah, hijau berkarat menutupi permukaan. Kerikil tembaga ini telah terkikis dan menutupi sebagian gambar di lempeng tembaga. Tuan Yao, apakah kamu yakin benda ini sama harganya dengan formula obat pil jantung elemental? Xiao Yan menatap piring tembaga ini yang tidak bisa muncul lebih biasa. Dia sudah menggunakan berbagai metode di atasnya. Bahkan gambar-gambar di lempengan tembaga itu telah dikopi dengan hati-hati olehnya. Namun, dia masih tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi dari pelat tembaga. Tian Huo Sun Ze tersenyum saat dia memperhatikan Xiao Yan, yang akhirnya menyerah dengan tangan kosong meskipun menggunakan berbagai taktik. Dia mengeluarkan 2 semburan tawa dan sengaja berkata dengan cara yang tak terduga. Lat, jika sangat mudah untuk membatalkan rahasia di dalamnya, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika mendengar kata-kata Tian Huo Sun Ze. Dia berkata, dalam hal ini, bisakah Tuan Tua Yao tolong beritahu aku betapa hebatnya hal ini? Tian Huo Sun Ze tersenyum senang ketika mendengar nada Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil piring tembaga. Setelah itu, dia meletakkannya di tangannya, memiringkannya ke lampu api, dan melambai pada Xiao Yan. Sudahkah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan dengan saksama mempelajari lempengan tembaga ini. Dia bisa dengan jelas melihat karat yang seperti tanah yang berliku-liku di bawah pantulan cahaya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Tua Yao, tolong jangan membuat kami terus menebak. Betapa tidak sabaran.
Tian Huo Sun Ze menggelengkan kepalanya. Dia meringkuk jarinya dan benang doki diaglomerasi di ujungnya. Ini berubah menjadi jarum doki kecil. Setelah itu, Tian Huo Sun Ze mengendalikan jarum doki yang sangat padat ini dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga berwarna hijau di permukaan lempengan tembaga. Di bawah penghapusan Tian Huo Sun Ze, debu tembaga berwarna hijau mulai perlahan jatuh dan mendarat di permukaan meja. Xiao Yan dan dokter peri kecil menonton apa yang dilakukan oleh Tian Huo Sun Ze. Mereka saling berhadapan. Keduanya bingung. Tian Huo Sun Ze mengabaikan dua domba yang hilang ini. Dia menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia melepaskan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Xiao Yan dan dokter peri kecil berpikir bahwa Tian Huo Sun Ze hendak menjelaskan misteri lempengan tembaga, Tian Huo Sun Ze secara acak melemparkan lempengan tembaga ke samping di depan tatapan mereka yang tercengang. Ini, sudut mulut Xiao Yan berkedut ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Tian Huo Sun Ze. Xiao Yan benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dia mainkan. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalaman kalian memang kurang. Tian Huo Sun Ze mengangkat kepalanya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi dari dua lainnya. Setelah itu, dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan isapnya dipancarkan. Karat tembaga berwarna hijau ditarik ke telapak tangannya. Setelah itu diaglomerasi menjadi bola berwarna hijau jempol berukuran. Rahasia yang sebenarnya tidak terletak pada lempeng tembaga. Sebaliknya, garis dengan karat tembaga yang tidak mencolok. Bagaimana kamu hanya bisa menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan item dari zaman kuno? Tian Huo Sun Ze menjentikkan jarinya dan melemparkan karat tembaga berwarna hijau ke Xiao Yan. Dia berkata, gunakan api surgawi untuk membakarnya. Aku juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Xiao Yan dengan hati-hati menerima bola tembaga hijau. Dia meliriknya sebelum memanggil sekelompok api hijau giok dengan sikap yang agak meragukan. Setelah itu, dia menyapu bola tembaga berwarna hijau ke nyala api. Setelah pembakaran ini, Xiao Yan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Dia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan jejak mencair terlepas dari seberapa tinggi suhu nyala hijau giok itu. Memang ada sesuatu di sini. Xiao Yan diam-diam dan dengan gembira berteriak di dalam hatinya. Dia buru-buru menaikkan suhu. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum bola tembaga berwarna hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh. Dengan meningkatnya peleburan bola tembaga, Xiao Yan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap dalam warna hijau pada bola tembaga. Potongan-potongan kecil debu kuning diam-diam jatuh dari tembaga yang mencair sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka tetap tergantung di dalam api. Mereka berkedip-kedip seperti roh, mengisyaratkan bahwa mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang lebat. Bintik-bintik debu kuning samar secara bertahap jatuh. Setelah sekitar 2 menit, mereka berhenti jatuh. Bola tembaga itu menghilang seketika setelah semua debu jatuh. Setelah pemusnahan bola tembaga, 5 buah debu kuning pucat tetap terselip di dalam api. Mereka berkedip dan sepertinya dipenuhi dengan kilau rohani. Tidak ada perubahan lain, tidak peduli bagaimana nyala api itu menyala. Ini adalah... Mata Xiao Yan terkejut ketika melihat 5 debu kuning pucat di dalam api. Dia merasa sedikit tersesat. Mereka jelas bukan hal yang dia kenali. Setelah bingung sejenak, mata Xiao Yan meluncur ke Tian Huo Sun Ze di sampingnya. Namun, Xiao Yan melihat bahwa ia tenggelam dalam pikirannya. Itu hanya beberapa saat kemudian sebelum Tian Huo Sun Ze perlahan menghembuskan nafas dan berkata dengan suara kasar, "Jika aku menebak dengan benar,
Hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada selama zaman kuno, bubuk panganan roh. Hihihe, itu benar untuk mempercayai aku yang lama. Anak kecil, jika kamu membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, kamu adalah orang yang telah mendapatkan banyak hal. Bubuk panganan roh. Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia melihat ekspresi Tian Huo Sun Ze tiba-tiba menjadi gembira. Mulutnya dengan lembut menggumamkan beberapa kata. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.